pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Loh. Ranya, kok nggak di Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharam Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang. Di seluruh Aceh Besar. Jadi kita berharap ini terus berjalan supaya ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpuk lagi di pintu air ini. Sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi.
Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden. Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Panton Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya. Karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Oh gitu. Di Aceh Besar karena di sana kan baru jam sudah. Bumbunya mungkin udah habis, jadi dilalap air. Ia mengatakan telah membeli sebanyak 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Panton Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Sperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Kop UKM Aceh Utara Irwandi menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Syamtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam. Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana. Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing. Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450
ekor. Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap pagi, seluruh kandang dibersihkan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak dilakukan pemeriksaan secara berkala. Untuk perawatan rutin setiap pagi kami beserta seluruh anggota kami bersihin, dan untuk tata cara pemasukannya kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan. Di sisi permintaan, Adi Farm melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakan kembali. Untuk kebutuhannya banyak. Ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan. Bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin sudah mulai dipesan buat barang kurban. Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak. Diberikan pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan. Selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud. Dengan dukungan berbagai pihak, Junaidi berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melambo. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni Kloter 3 BTJ dan Kloter 13 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam Kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni Kloter 3 BTJ dan Kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam Kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara Sim pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan YA 2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah. Dan alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di Kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di Kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu. Jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui Bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke Bank Al-Rajhi tersebut.
Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, sebanyak 30 personel Dikbang PES Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar. Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbang PES Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Itnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbang PES tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum. Jadi tujuan dari Dikbang PES ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personil kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting. Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim, mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayong. Pendengar, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di Gedung Oprumsek Dakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah. Jalur ganja dari luar juga dari mabuk dari ketum. Ini juga jalur tengah, jalur peredaran ganja. Nah, ini juga Pak Taufik Kapolres. Aceh Tengah, lanjut Dedi, disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayo Lues dan Melabuh. BNN Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bandar Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlong. Kemudian pada hari kedua di Wih Pesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timang Gajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan. Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bandar Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wih Pesam, dan Timang Gajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Program pasar murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kg seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kg Rp32.000 dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000. Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras 16.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 limping. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun 6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya 216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda 2.000 di minyaknya. Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu, warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa. Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tu kuponnya udah habis, tidak kedapatan lagi karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500 karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang.
sayang nggak dapat kebagian kuponnya. Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, warga Sebulu Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran, CSR ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Lengkapnya dilaporkan Juprianto. Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di kota Sebulu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, serta Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sebulu Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor Wali Kota Sebulu Salam, massa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pembongkaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi, serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir. Sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan. Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu. Dengarkan cerita masyarakatmu. 18 tahun sebuah besi tua raksasa yang ditanam di Desa Sebulu Salam Utara yang kita sebut dengan tower BTS berdiri di tengah pemukiman warga. Apa yang warga rasakan? Apa yang perusahaan lakukan? Apa masyarakat terima? Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sebulu Salam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpang Kiri, turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Sebulu Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.